Bukan lupa sebenarnya. Antara setengah 4 atau jam 4 gitu loh. Terus akhirnya malah jadi jam. Baik, apa yang lain bisa on cam supaya saya ada temannya? Baik, kita mulai ya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Waalaikumsalam. kita mulai, monggo kita perkenalan dulu. Bisa dimulai dari Bu Fitria. Baik, terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Fitrianita Witanti. Saya dari Grobogan, Ibu. Oh, dari instansi mana, Bu Fitria? Saya kebetulan ngajar di STAI Grobogan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Oke, sudah lama ngajar di situ, Bu Fitria? Dari 2014. 2014. Oke, Ya, terima kasih Bu Fitria. Monggo ya. selanjutnya Bu Rusmini. Assalamualaikum Bu Dokter, saya Ya, Rusmini dari Waalaikumsalam. Wonogiri. Ngasto di mana, Ngajar, Bu? ngajar di SMPIT Al-Huda Wonogiri, Bu. Oke, sudah lama ngajar di sana? 18 tahun. Oh, 18 tahun. Iya. Udah lumayan ya. Terima kasih. Monggo Pak Rahman Hakim. Ya, terima kasih waktunya Ibu. Perkenalkan nama saya Rahman Hakim. Saya ngajarnya di SDIT Arisala Kartasura, Ibu. Di mana ngastone Pak Rahman? Saya asalnya dari Karanganyar. Ya, ngasto di mana sekarang? Di SDIT Arisala Kartasura. Oh, di Arisan. Oke, terima kasih. Sudah berapa lama ngajar di sana, Pak Rahman? Saya baru 2 tahun, Ibu. Oh, baru 2 tahun. Oke, terima Ya, kasih. Berikutnya monggo Pak ya. Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Iwan Ridwan dari Bandung, ngajar Oh, di dari MTS Bandung. Persis Rahayu, Bandung. Oke, sudah berapa lama? Bapak ngajar di mana, Pak? MTS Persis Rahayu, Bandung. MTS Persis. Oh, udah berapa lama Pak ngajar di sana, Pak? 25 tahun, Bu. Baru dua Dua puluh puluh lima lima tahun. tahun. Belum pensiun ya, Pak ya? Insya Allah sebentar lagi pensiun. Oh, gitu. Oke, terima kasih Pak Iwan. Silakan Pak Mas Meki. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maki Al-Madani Abba. Saya dari Jepara, sekarang mengajar di Madrasah Aliyah Miftahul Huda di Jepara. Sudah berapa lama ngajar di sana, Mas Meki? Meki. Eh, mau 3 tahun ini mungkin, Bu. Oh, baru 3 tahun. Oke, terima kasih. Berikutnya monggo Pak Ihsan. Sebelum saya Muhammad Fauzi, asalnya Wonogiri, sedang mengajar di SMA Intelul Hidayah Kartasura. Oke, sudah berapa lama ngajar di sana, Pak Ihsan? 17 tahun, 18 tahun mungkin dari Oke, 2007. sudah puluhan tahun ya. Iya, ada Lumayan puluhan lama ya. berarti. Terima Iya, kasih. Monggo lumayan Pak ya. Sabari. Pak Sabari, halo. Ya, monggo Pak Rizky dulu. Ya, Suaranya nggak terdengar ya. Ya, mungkin sinyal ya. Jadi nggak terlalu terdengar suaranya Pak Rizky Mubarok. Oh, bukan jenengan toh. Oh, Pak Sabari mungkin ya. Oke, sekarang silakan jenengan. Oke.
Oke, terima kasih Pak Rizky. Monggo Pak Sabari, bisa diulang? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Perkenalkan nama saya Sabari, Bu. Saya dari Karangpandan, Karanganyar, Ibu. Ngajar di Kasih tahu di mana? STIT ST. Madinah Sragen. Oh, STIT Al-Madinah Sragen. Berapa lama sudah ngajar di sana Pak Sabari? 2 tahunan, Bu. 2 tahun. Oke, terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Bapak Ibu semuanya. Iya. Kalau Pak Iwan sudah 25 tahun, saya berapa ya? Saya 27 tahun, Pak. Dari Selisih sedikit, Bu 98. ya. Iya. Ya, Tapi beda saya dari level ya. 98. Iya, betul, Pak. Eh, berarti kalau bahasa Jawanya unda-undi, Pak. Unda-undi itu gimana sih bahasa Indonesianya apa ya unda-undi? 11-12 deh, Pak. Pak Iwan Oh 25, iya. saya 27 tahun. Ya. Siap, Bu. Baik, Bapak Siap. Ibu, ini matrikulasi. Jadi sebenarnya saya meyakini Bapak Ibu sudah pernah menerima materi ini ketika Bapak Ibu S1 ya. Tapi kita refresh ya. Refresh saja untuk saat ini. Saya akan share. Tentang supervisi, karena administrasi kemarin sudah disampaikan oleh Prof. Purwanto, maka saya akan menyampaikan tentang supervisi. Kita mulai dari perkenalan mengenai supervisi Bapak Ibu ya. Definition of supervision is defined as the process of providing facilities for students and training teachers in order to make children better learners. Supervision is a combination of two words, super, which mean above or over, and vision means to see. Thus, supervision means overseeing and directing the work of others. Kalau dari definisi ini, Bapak Ibu, supervisi itu dimaknai sebagai sebuah proses yang memfasilitasi student, memfasilitasi pelajar, and training teacher dan juga guru agar supaya guru itu bisa membuat pelajar menjadi lebih baik. To make children better learner. Jadi membuat pelajar itu menjadi pembelajar yang lebih baik. Kalau seperti itu kan maknanya sangat luas ya Bapak Ibu. Menjadi pembelajar yang lebih baik. Itu berarti kalau dilihat dari berbagai macam sudut pandang itu sebenarnya luar biasa sekali. Karenanya supervision kalau dilihat dari bahasanya itu overseeing. Melihatnya itu overseeing and directing the work of others. Sehingga tidak bisa kemudian supervisi itu hanya sekedar melihat. Apa ya kalau dalam bahasa Jawanya itu hanya sekelepatan, begitu, atau hanya melihat sekilas gitu, itu tidak bisa, tetapi harus overseeing and directing. Jadi harus melihat secara mendalam. Itu kalau kita memaknai dari definisi supervisi yang tadi. Berikutnya, menurut Biggs and Jasmine, in general, supervision means to coordinate, stimulate, and direct the growth of the teacher in the power to stimulate and direct the growth of every individual people toward the exercise of his talents, toward the richest and the most intelligent participation in the civilization in which he live. Jadi kalau mungkin dalam benak kita yang namanya supervisor atau supervisi, mohon maaf, supervisi ini kalau dalam dunia pendidikan itu berarti pengawas ya Bapak Ibu ya. Orang subjek yang melakukan supervisi itu pengawas. Itu sebenarnya tidak hanya sekedar dia mengawasi, tetapi means to coordinate. Ada koordinasi, ada stimulasi, ada juga direct growth. Jadi ada arahan, ada rangsangan, ada koordinasinya juga yang dilakukan oleh seorang supervisor atau pengawas itu agar supaya terjadi agar supaya dari pelatihan, agar supaya dari arahan dan juga stimulasi itu muncul kreativitas, muncul keinginan untuk meningkatkan diri begitu, baik itu dari sisi gurunya maupun dari sisi siswanya. Karena kita tahu supervisor atau pengawas dalam dunia pendidikan itu kan ada pengawas mata pelajaran, ada pengawas mata pelajaran dan juga ada pengawas sekolah ya Bapak Ibu ya. Sehingga memang yang menjadi objeknya itu bukan hanya guru, tetapi sekolah itu juga iya, secara keseluruhan guru dan siswa itu iya.
Menurut Beach and Reinhardt, supervision is not evaluation, but tries to find everything which need to be revised and tries to encourage the teacher to develop the positive thing that he or she has already done. Supervisi itu bukan evaluasi, yang intinya bukan hanya sekedar mengkritisi, tapi tries to find everything which need to be revised. Tetapi mencoba untuk menemukan sesuatu yang bisa diperbaiki. Jadi agak berbeda ya Bapak Ibu. Beda dengan penguji. Nah, kalau penguji itu kan nyari kesalahan tuh, nyari-nyari kesalahan. Ini skripsi kok nggak ada salahnya, cari kesalahan lah itu penguji. Tapi kalau supervisor itu bukan seperti itu. Dia memang mencari sesuatu yang belum benar, itu belum. Betul, tetapi bukan untuk disalahkan, tetapi dicoba untuk to be revised, untuk diperbaiki. Jadi karena tujuannya adalah untuk memperbaiki, maka supervisor itu pasti mempunyai solusi dan mempunyai banyak hal yang disampaikan kepada para guru agar supaya guru itu menjadi lebih baik. And tries to encourage the teacher to develop the positive thing. Jadi harus menjadi apa yang dilakukan oleh seorang supervisor itu adalah sesuatu yang positif, yang menjadikan guru atau siapapun yang disupervisi oleh supervisor itu menjadi lebih baik dari apa yang sudah mereka lakukan begitu. Nah, supervision in education actually is not different, tidak terlalu berbeda sebenarnya. Supervision is an expert technical service primarily aimed at studying and improving cooperatively all factors which affect the child growth and development. Secara teknik, kalau supervisi dalam pendidikan itu adalah expert technical service. Jadi apa ya? Seseorang yang sudah ahli dan kemudian dia memberikan layanan primarily aimed at studying and improving, yang bertujuan untuk mengembangkan satu yang ada di dalam konteks pendidikan itu agar supaya dan hal tersebut mempengaruhi dari perkembangan si anaknya. Jadi apapun itu, artinya tidak hanya sekedar guru gitu maksud saya. Supervisor itu bukan kemudian hanya melihat dari gurunya, ini salah gurunya maka harus begini. Tidak hanya sekedar itu. Tapi juga melihat segala sesuatu yang bisa mempengaruhi perkembangan anak. Apakah itu misalnya nih komite. Komite ternyata tidak terlalu banyak berperan. Sehingga akhirnya sekolah ini kurang bisa berkembang misalnya. Maka supervisor itu juga berhak untuk memberikan arahan. Jadi segala sesuatu yang bisa mempengaruhi perkembangan si anak. Secara tidak langsung ya, sebenarnya kalau kita bicara komite sekolah, bukan secara langsung mempengaruhi, tapi secara tidak langsung. Karena sekarang kita juga melihat beberapa kasus ya, saya lihat ada sekolah, memang bukan di Pulau Jawa, di Pulau ada sekolah yang proses belajar mengajar ada di teras sekolah, di pertikaian antar pemilik yayasan dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya kan peran komite penting ya, bisa menjembatani permasalahan tersebut agar supaya siswa tidak jadi korban begitu. Proses belajar bisa berjalan dengan baik, siswa tidak menjadi korban seperti halnya yang tadi kita lihat di televisi. Kalau mungkin Bapak Ibu melihatnya. Supervision is about assisting the teacher and also the learners to recognize and implement their capacities in their respective field of work. Jadi supervisi itu actually it's about assisting, membantu sebenarnya. Membantu guru dan juga membantu pembelajar agar supaya mengenali kapasitas yang dia miliki begitu. Kalau si anak itu paham bagaimana kapasitasnya kan mau tidak mau orang lain akan membantu itu lebih gampang begitu. Seringkali itu kan anak sebenarnya tidak terlalu paham. Anak nggak paham kalau tidak dibantu kan ya Bapak Ibu ya. Anak tidak paham sebenarnya bakat saya ada di mana, minat saya ada di mana, kapasitas saya itu yang lebih baik itu ada di mana. Kadang anak tidak paham. Jadi anak perlu
perlu media, perlu fasilitator begitu ya untuk bisa mengenali kapasitas dia itu sebenarnya ada di mana, kompetensi dia itu sebenarnya ada di mana, begitu perlu mengenali itu. Maka supervisor itu actually is assisting, membantu. Jadi kalau tadi ada koordinasi, kemudian stimulate, ini ada tambahan lagi adalah assisting. Jadi it's not only about, jadi betul-betul yang namanya supervisor itu bukan, evaluasi itu bukan di dalam hal ini ya, dalam pendidikan. Tapi di sana adalah bisa menjadi koordinator, kemudian bisa assisting atau membantu, kemudian bisa menstimulasi kepada pembelajar dan juga intinya orang-orang yang ada di dalam sekolah begitu ya. Karena bukan hanya pembelajar tapi juga bagi guru, bagi siswa dan juga bagi semua yang ada di dalam sekolah tersebut. Ojelabi mengatakan bahwa supervision is a constant and continuous process of personal guidance based on frequent visit to school to give concrete and constructive advice and encouragement to teachers so as to improve the learning and teaching situation in school. Kalau di sini secara lebih spesifik disebutkan bahwa supervisi itu adalah bentuk proses yang berkesinambungan begitu, di mana based on frequent visit. Jadi bergantung pada frekuensi kunjungan ke sekolah. Frekuensi kunjungan ke sekolah itu tujuannya apa? To give concrete and constructive advice and encouragement to teacher. Seringnya seorang pengawas itu datang ke sekolah bukan hanya sekedar datang, diam, duduk, ngobrol, dapat amplop, pulang. Nggak kayak gitu ya. Tetapi datang itu adalah to give concrete and constructive advice. Memberikan advice yang konkret dan konstruktif. Pastinya untuk bisa memberikan advice tersebut, si supervisor itu sudah lebih dahulu mengenal dan mendalami apa yang terjadi di sekolah itu. Nah, kalau seandainya sekolah itu nggak ada masalah, bagaimana? Ya bukan berarti supervisor itu nggak ada kerjaan, ya kan? Tetapi tetap saja harus visit to school, harus berkunjung ke sekolah. Karena salah satu tugasnya seorang supervisor itu kan memang berkunjung ke sekolah ya Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi berkunjung ke sekolah bukan hanya sekedar formalitas datang begitu ya. Tetapi ada sesuatu yang dilakukan oleh seorang supervisor sehingga kehadiran supervisor itu betul-betul ditunggu. Ditunggu bukan karena mereka takut begitu, tetapi ditunggu karena memang mereka ingin mendengarkan advice yang membangun, yang konstruktif, advice yang konkret agar supaya permasalahan-permasalahan yang guru-guru hadapi itu bisa teratasi dengan advice yang tadi disampaikan oleh pengawas begitu. Nanti Bapak Ibu yang masih menjadi guru bisa bercerita bagaimana kontribusi pengawas selama ini atau bagaimana pengawas selama ini ya intinya pengalaman Bapak Ibu ketika ada pengawas, bagaimana pengawas selama ini melakukan tugasnya begitu, nanti Bapak Ibu bisa cerita. Apakah sama dengan teori yang sedang kita bahas ataukah berbeda? Sementara Wiles yang kita Muslim mengatakan bahwa supervision is assistant lagi yang membantu in the development of better teaching situation, goal, material, teknik, method, teacher, student, and environment. Ini lebih lebih banyak lagi hal yang sebenarnya menjadi ranah garapannya orang supervisor kalau menurut Wiles ini. Jadi membantu dalam mengembangkan sesuatu yang lebih baik, apakah itu dari sisi situasi pembelajarannya, tujuannya, materinya, tekniknya, metodenya, dan lingkungannya. Dari A sampai Z kayaknya begitu. Mulai dari perencanaan bagaimana RPP itu dibuat, lalu bagaimana guru itu mengajar, ya kan? Mana hasil, lalu bagaimana lingkungan karena yang ada di dalam lihat dan profesor. Supervision is a process designed to help teacher and supervisor about their practice to better able to use their knowledge and skill to better serve parents and school and to make the school a more effective learning community. Nah, kalau di sini malah ada berbeda lagi konteksnya, yaitu parents and school. To better serve parents and school. Jadi di sini malah melayani orang tua dan juga sekolah agar supaya sekolah itu menjadi sebuah komunitas yang lebih efektif. Sebuah komunitas sebuah pembelajaran yang lebih efektif. Sehingga
ketika itu yang menjadi titik tekan oleh supervisor, maka orang tua itu akan nyaman, ya kan? Sehingga di sini yang menjadi tujuan itu objeknya adalah orang tua dan sekolah. Bagaimana sekolah itu bisa dibuat menjadi sebuah komunitas yang sangat nyaman untuk siswa itu belajar, untuk melakukan sebuah pembelajaran, artinya nyaman itu baik untuk guru maupun untuk siswa. Finally, jadi dari semua apa namanya definisi yang tadi sudah saya sampaikan, profession term that strength of teacher education processes and it's practice and continuous. After the practice has been completed, it includes aspects of advising, guiding, counseling, modeling, coaching, evaluating, and assessing. Banyak sekali ya Bapak Ibu. Jadi tugasnya supervisor itu banyak sekali. Advising, guiding, counseling, modeling, coaching, evaluating, and assessing. It is form of a systematic, purposeful behavior having clear aims and constructive content and activities. Jelas ya Bapak Ibu ya, kalau dilihat dari hasil definisi akhir dari sebuah supervisi pendidikan itu, di dalamnya itu meliputi aspek advising, memberikan nasihat, guiding, membimbing, kemudian counseling, menjadi konselor atau melakukan konsultasi, modeling, menjadi model, coaching, mengajarkan sesuatu atau melatih, evaluating, mengevaluasi, dan assessing, dan juga menilai. Kalau tadi di awal disebutkan supervision is not evaluation, iya betul, karena kalau evaluation saja berarti tidak ada yang lainnya. Tetapi di sini jelas disebutkan evaluasi masuk, tapi yang lainnya juga masuk. Sehingga yang lebih tepat mungkin begini, supervision is not only evaluation, gitu kan ya Bapak Ibu. Tapi ada yang lainnya, ada advising, ada guiding, ada counseling, ada modeling, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu, kita bicara tentang definisi dari supervisi pendidikan. Tapi dari definisi pendidikan ini, definisi supervisi pendidikan ini, paling tidak Bapak Ibu bisa memahami bahwa sebenarnya tugas seorang supervisor itu ternyata seperti itu ya. Tidak hanya sekedar, sekali lagi, tidak hanya sekedar mengkritisi saja, tidak hanya sekedar mohon maaf, saya kalau tadi bilang datang duduk diam itu karena saya mengamati dari perilaku supervisor yang selama ini ada, itu ternyata jauh dari teori gitu. Nah, saya nanti Bapak Ibu bisa cerita bagaimana supervisor yang ada di tempat Bapak Ibu. Baik, untuk berikutnya adalah tujuan dan fungsi supervisi pendidikan. Membina kepala sekolah dan guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan. Sebenarnya ini tujuan dan fungsi supervisi pendidikan tidak terlalu jauh beda dengan makna yang ada di definisi tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi di sini lebih konkret aja sih. Membina kepala sekolah dan guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya, memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif, membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas dan kesulitan belajar mengajar, serta menolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikan. Jadi hanya, sekali lagi, not only evaluation, tapi juga di sana ada advising, ada guiding, begitu ya Bapak Ibu, ada assisting, karena juga membantu atau menolong ketika guru-guru itu mengalami kesulitan. Meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru serta warga sekolah terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif, memperbesar semangat guru dan meningkatkan motivasi berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya. Bisa kita logikakan kenapa kemudian supervisor itu seperti ini, karena memang supervisor itu salah satu syaratnya kan sudah pernah menjadi guru kan ya Bapak Ibu ya. Salah satu syarat menjadi pengawas itu adalah sudah pernah menjadi guru. Sehingga kemudian dia sudah paham bagaimana pengalaman ketika menjadi guru, maka ketika menjadi supervisor, itu diharapkan dia betul-betul bisa membantu guru, begitu loh. Bukan malah menambah masalah bagi guru, itu tidak, tetapi membantu guru. Kalau zaman dulu waktu saya kecil, waktu saya SD itu, kalau ada pengawas, mohon maaf nih, pengawas zaman dulu itu, orangnya pasti udah tua-tua begitu. Kalau zaman dulu,
Katanya kalau zaman dulu katanya itu karena kepala sekolah. Jadi kepala sekolah awalnya dari kepala sekolah, sebentar lagi mau pensiun, akhirnya terus jadi pengawas. Nah, jadi mereka sebenarnya di sisa-sisa usia gitu, sisa-sisa usia kerja kemudian jadi pengawas. Sehingga akhirnya kerjanya tidak terlalu efektif gitu. Nah, kalau sekarang pengawas banyak yang muda-muda ya, Bapak Ibu ya, pengawas sekolah, pengawas seperti pengawas-pengawas yang ada sekarang itu banyak kan muda-muda. Saya yakin ketika mereka muda itu beda dengan gambaran saya tadi ketika pengawasnya sudah tua-tua gitu. Pasti lebih energik, lebih kreatif, lebih inovatif, lebih banyak membantu begitu ya. Tidak hanya sedang datang, kemudian ya itulah yang negatif-negatif saya kira tidak. Membantu kepala sekolah dan guru dalam evaluasi aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas terdidik, mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan atau kolegialitas di antara guru, mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesionalisme. Bentuk pembinaan, maka di sini salah yang menjadi poin bagi seorang supervisor itu kan membina ya Bapak Ibu. Agar supaya bisa membina, maka tadi ada keharusan bagi seorang supervisor itu visit to school. Melakukan kunjungan ke sekolah, itu harus. Kalau ada pengawas yang bingung kerjaannya apa, itu mungkin karena dia sudah bisa membuat satu mekanisme pertemuan, kunjungan itu yang lebih efektif gitu. Contoh yang lebih efektif apa Bapak Ibu? Pengawas itu datang ke perkumpulan KKG. Nah, KKG, MGMP, itu ada berapa sekolah tuh dalam satu kecamatan? Kan banyak ya. Misalnya kalau yang pernah saya alami Bapak Ibu, saya waktu itu diminta untuk Kunci deh, ngisi ke pokoknya di luar. KKG sebenarnya. Ngadu ulang layangan KKG nggak aja bisa. tingkat guru. Itu satu kecamatan SD itu bisa banyak sekali, bisa ada puluhan. Nah, pengawas datang ke situ lalu memberikan pembinaan. Kan efektif tuh. Hanya satu kali datang tapi bisa memberikan pembinaan kepada sekian puluh sekolah. Nah, itu efektifnya karena pengawas hanya tinggal satu kali datang aja, tetapi tidak efektifnya dari sisi hasilnya. Karena belum tentu sekolah-sekolah yang hadir atau guru-guru yang hadir itu mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh pengawas. Dan ketika hal tersebut dilakukan, belum tentu juga guru-guru dari masing-masing sekolah itu curhat gitu, kan belum tentu. Karena kalau curhat di depan teman-teman guru yang lainnya kan juga malu mungkin ya, depan guru sekolah yang lainnya kan malu. Jadi tidak leluasa. Tapi bagi pengawas itu efektif betul, karena bisa sekali mendayung itu bisa sekian banyak pulau bisa terlampaui kayak gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak harus nunggu saya selesai, tapi Bapak Ibu kalau misalnya ada sesuatu bisa interupsi aja, bisa sampaikan pendapat, maaf maksud saya, bisa langsung aja menyampaikan pendapat ya. Jadi kalau boleh saya ulangi di sini fungsi supervisi pendidikan adalah membantu assisting, ada supporting lagi di sini, memberikan support, kemudian mengikut sertakan atau sharing. Lalu siapa pelaku supervisi? Pelaku supervisi itu adalah kepala sekolah dan pengawas. Nah, kalau kepala sekolah sebagai supervisor itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang kompetensi kepala sekolah. Salah satunya adalah kompetensi supervisi ya Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah itu memang otomatis menjadi supervisor. Kalau ada kepala sekolah yang tidak mau menjadi supervisor dalam artian tidak mau seperti halnya yang tadi fungsi-fungsi ini tidak mau ya memang perlu dipertanyakan. Kalau tidak mau membantu, tidak mau support, tidak mau sharing, lebih banyak ke instruksi misalnya, ya itu memang harus dilihat lagi. Nah, kalau pengawas sebagai supervisor itu ada beberapa kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian, dan kompetensi sosial. Sangat banyak ya Bapak Ibu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas sebagai seorang supervisor. Jadi berbeda dengan kepala sekolah sebagai supervisor. Fungsinya atau kompetensinya lebih sedikit, kepala sekolah hanya 5, sementara kalau pengawas sebagai supervisor ada 6, dan itu berbeda kompetensinya antara kepala sekolah dan juga pengawas. Lalu prinsip supervisi pendidikan yang pertama adalah prinsip ilmiah, demokratis, kooperatif, konstruktif, dan kreatif. Harus seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada prinsip ilmiahnya, saintifiknya itu ada. Misalnya ada perkembangan dari kurikulum 2013, kurikulum Merdeka,
kemudian sekarang kurikulum apalagi gitu ya, maka itu harus dimiliki, kemampuan pengetahuan itu harus dimiliki oleh seorang supervisor. Karena bagaimanapun ketika guru itu melakukan kunjungan ke sekolah, ada pengawas melakukan kunjungan ke sekolah dan kemudian guru-guru itu belum peroleh informasi itu, maka pengawas yang harus memberikan informasi itu kepada guru-guru yang ada di sana, di sekolah binaannya, itu harus. Artinya advice atau pelatihan yang disampaikan oleh seorang supervisor itu bukan hanya sekedar menurut saya begitu, tetapi ada regulasinya, ada dasarnya, ada pedomannya. Kemudian demokratis, prinsip supervisi pendidikan itu demokratis, jadi tidak otoriter, tidak hanya sekedar main tunjuk begitu, tetapi betul-betul memberikan kesempatan kepada pihak sekolah atau guru untuk berpendapat begitu. Komunikasi itu dua arah gitu jalannya ya, bukan hanya satu arah dari seorang supervisor aja, tapi dua arah. Kooperatif ada kerjasama. Nah, kerjasama ini harus dipahami sebagai kerjasama yang benar ya, Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena saya pernah dengar teman saya nih, ini cerita teman saya, Bapak Ibu. Jadi ada supervisor yang datang ke sekolahannya dia itu, kemudian melihat bagaimana guru itu melakukan pembelajaran, tapi berikutnya guru itu diminta untuk buat laporan. Padahal harusnya yang bikin laporan kan supervisornya ya. Tapi tolong ini dibuatkan laporan sesuai yang Anda inginkan. Jadi gurunya bikin laporan, aslinya itu laporannya supervisor gitu loh. Laporan tentang bagaimana guru itu mengajar, tapi yang bikin gurunya gitu loh. Lah kalau gurunya senang-senang aja ya, karena akhirnya dia bisa bikin laporan yang baik-baik begitu loh. Tapi di satu sisi sebenarnya itu kan tugas pengawas gitu, bukan tugas guru. Di sini ada kooperatif, ada prinsip kooperatif, ada prinsip kerjasama. Tapi bukan seperti itu kerjasama yang dimaksud di sini. Bukan kerjasama yang saling menguntungkan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kerjasama yang misalnya ketika ada guru yang belum paham atau guru belum mengumpulkan RPP misalnya mau direview oleh supervisornya, maka adalah kerjasama yang harus segera dikumpulkan. Kalau misalnya belum bisa ya perlu ada waktu berapa lama, ada komunikasi lah. Konstruktif dan kreatif. Jadi prinsip supervisi sekali lagi memberikan advice yang konstruktif dan kreatif. Kreatif itu mungkin sunnah ya. Tapi untuk saat ini sepertinya menjadi sebuah kewajiban, advice yang kreatif. Hanya konstruktif itu yang harus dilakukan. Agar supaya sekolah-sekolah itu semuanya menjadi sekolah yang unggul. Bapak Ibu, akreditasi itu pada zaman sekarang itu kan menjadi sesuatu yang wajib ya. Karena orang itu akan melihat bagaimana akreditasi sekolah itu. Meskipun mungkin ada juga sekolah-sekolah yang tidak terlalu perhatikan akreditasi. Karena tidak semua masyarakat juga paham tentang akreditasi. Tapi bagi kita yang sudah paham akreditasi, perolehan unggul dan akreditasi itu hal yang harus menjadi prioritas begitu. Nah, sebagai pengawas, paham itu juga, paham tentang bagaimana caranya agar sekolah itu bisa memperoleh akreditasi unggul, akreditasi yang sangat baik. Nah, itu paham juga. Supaya apa? Supaya sekolahnya itu jadi lebih baik begitu. Karena secara alami saya kira ketika akreditasi itu unggul, itu animo masyarakat itu juga akan lebih banyak dan akan lebih meningkat begitu untuk masuk ke lembaga tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Ini kalau kita bicara prinsip dan pendekatan dalam supervisi, yang pertama tadi ilmiah ya kan, ada 3 unsur, ada sistematika, ada objektif, dan menggunakan alat instrumen dan memberikan informasi sebagai umpan balik. Jadi kalau prinsip ilmiah itu selain tadi ada regulasi yang mendukung atau selain ada regulasi atau pedoman yang menjadi dasar seorang supervisor itu memberikan advice kepada guru atau sekolah, seorang pengawas juga punya instrumennya gitu. Instrumen yang terukur ya kan, terstandar. Sehingga ketika menilai itu bukan hanya subjektif menurut saya, ya ini menurut saya begini, enggak begitu, tetapi memang betul-betul ada instrumennya. Yaitu bisa dikatakan sebagai prinsip ilmiah. Objektif tadi ya, agar supaya objektif maka ada alat atau instrumen yang terstandar, dan dari hasil tersebut bisa memberikan informasi sebagai umpan balik yang benar kepada sekolah. Karena kalau kita bicara subjektivitas ya Bapak Ibu, dan itu sangat rentan sepertinya. Ketika seorang supervisor datang ke sekolah, subjektivitas itu bisa sangat tinggi begitu loh.
lebih tinggi daripada standar objektivitas yang seharusnya dia berikan kepada sekolah karena kedekatan, misalnya gitu kan ya. Karena seringnya ke sana terus dapat amplopnya besar misalnya begitu. Akhirnya objektivitasnya hilang, lebih banyak subjektivitasnya gitu. Nah, itu kan memungkinkan hal tersebut terjadi dan apa namanya? Kondisi itu sangat bisa terjadi gitu loh. Kenapa begitu ya tadi? Karena supervisor itu datang berkunjung ke sekolah kan pertama ke kepala sekolah, ngobrol segala macam secara intensif, secara pribadi, komunikasi hanya face to face berdua begitu ya. Memungkinkan aja, memungkinkan, bukan kok menuduh, tapi memungkinkan. Ada atau hal-hal yang lain yang memang menjadikan subjektivitas itu menjadi lebih tinggi ya dibandingkan objektivitas. Seperti tadi, hubungan kekerabatan atau hubungan-hubungan yang lainnya. Maka jangan sampai itu terjadi karena prinsip dalam supervisi salah satunya adalah ilmiah yaitu objektif. Kemudian prinsip demokratis yaitu menjunjung tinggi musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat serta sanggup menerima pendapat orang lain. Tadi saya sudah singgung. Seorang supervisor betul-betul harus bisa menerima pendapat dari orang lain. Harus bisa mendengarkan apa keluh kesah guru. Jangan buru-buru dipotong. Alah gitu aja kok ngeluh tau bu. Mau jadi guru itu, jangan kayak gitu. Kasihan gurunya. Karena bagi guru untuk menyuarakan apa yang ada dalam pikirannya itu kan butuh keberanian sebenarnya. Begitu sudah menyuarakan ternyata ditanggapi seperti itu kan udah down duluan gitu. Jadi sebaiknya ya kita dengarkan aja. Karena kadang seseorang itu hanya butuh didengarkan, ya kan? Bukan butuh untuk diberikan macam-macam, tapi butuh didengarkan aja. Itu insya Allah akan lebih baik. Jadi supervisor itu orang yang ngalah, orang yang bisa ngayomi, orang yang bisa ngalah, orang yang bisa ngomong begitu kalau dalam bahasa Jawa Pak Iwan. Ngomong itu apa sih? Ngomong itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya yes, pokoknya gitulah Pak Iwan. Bisa ngomong, bisa apa? Ngasuh. Ya, mengasuh. Iya, enggak kalau apa begitu ya? Karena kalau ngomong itu dewasanya juga masuk, ya kan? Orang yang ngomong itu pasti lebih dewasa. Dia dewasa dalam sikapnya, meskipun dia masih kecil, tapi dia ngomong berarti dia memang punya jiwa yang tinggi dalam memberikan layanan, memberikan perlindungan, pokoknya begitu loh. Jadi ketika prinsip demokratis ini tadi ya Bapak Ibu, ngalah, ngomong, melayani itu perlu itu menjadi sifat atau karakteristik seorang supervisor. Kemudian prinsip kooperatif, seluruh staf dapat bekerja sama mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi kerja yang lebih baik, kooperatif ya. Seandainya dalam satu sekolah ada guru yang tidak cocok satu sama lain, maka bagaimana kepala sekolah bisa mendamaikan suasana? Oh, kepala sekolah nggak bisa ya berarti ke supervisornya. Ya segitulah. Supervisor itu memang hangabi kalau dalam bahasa Jawa. Apa-apa harus bisa itu. Yang berikutnya adalah prinsip konstruktif dan kreatif, membina inisiatif setiap orang serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana di mana tiap orang itu merasa aman dan dapat menggunakan potensi-potensinya. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini ada sasaran supervisi pendidikan, ada menerjemahkan kurikulum pendidikan ke dalam proses pembelajaran, meningkatkan proses belajar mengajar yang lebih bermutu, meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM pendidikan. Menerjemahkan kurikulum itu, ini kenapa saya menggunakan Oliva 84 karena kalau saya lihat saya analisis masih ini ya Bapak Ibu ya, masih sesuai. Menerjemahkan kurikulum artinya kan kurikulum kapanpun, kurikulum apa aja yang sedang berlangsung itu harus bisa diterjemahkan oleh seorang supervisor. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebagai guru bingung kurikulum ini gimana? Ya tanya aja supervisor. Kalau supervisor kau bingung, wah bahaya itu. Maka proses supervisi itu Bapak Ibu, satu ada perencanaan, ada pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut, dan ada pelapor. Jadi sebenarnya prosesnya juga sama dengan proses-proses yang lain. Dalam pembelajaran juga begitu kan ya Bapak Ibu, perkuliahan juga begitu, ada perencanaan, ada RPP, ada modul ajar, ada RPS kalau berkuliah. Kemudian dilaksanakan dalam sebuah proses perkuliahan, dilaksanakan dalam sebuah proses pembelajaran. Lalu ada evaluasi
tindak lanjut dari hasil evaluasi anak ini nilainya berapa, naik atau tidak, dibimbing atau tidak, perlu dibina, bagaimana bentuknya, lalu ada pelaporan. Saya kira tidak terlalu berbeda dengan proses-proses yang lainnya ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Iwan bisa cerita bagaimana supervisor yang ada di daerah Bandung, Pak Iwan. Oke, baik Bu. Eh, ini sebatas pengetahuan saya terkait supervisor. Yang pertama Bu, saya punya asumsi bahwa supervisi itu kan kompetensi Bu ya. Kedengaran gitu ya? Iya ya, silakan Pak. Dengar Pak. Oke. Iya, bahwa supervisi itu kan kompetensi ya Bu. Iya, Dan punya kompetensi kompetensi. itu kan kompetensi itu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku gitu. Jadi kalau tidak mencakup ketiga unsur tadi itu bukan kompetensi gitu. Makanya ketika kita berbicara standar pendidikan nasional di nomor satu itu standar kompetensi lulusan gitu. Berarti lulusan yang memenuhi standar itu lulusan yang mampu mengakumulasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap gitu. Eh, karena supervisi itu bagian dari kompetensi gitu, maka tentu saja eh, urusan supervisi ini harus dimiliki oleh semua orang yang menempati posisi atau jabatan fungsional, jabatan strategis seperti kepala sekolah. Nah, contoh di sekolah saya, Bu, justru saya menawarkan kepada guru-guru untuk disupervisi oleh kepala madrasah gitu. Dan itu terjadi. Eh, pada akhirnya guru-guru eh, saling daftar gitu. Tolong Pak, saya besok disupervisi ya. Oke, gitu. Pada akhirnya ya besok kita masuk kelas. Ketika guru tersebut ngajar kita masuk kelas. Kemudian dari awal sampai akhir proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut kita koreksi, kita kasih nilai. Kemudian setelah selesai eh, guru tersebut kita ajak ngobrol di kantor. Pak, ini kelemahan Bapak ketika ngajar. Ini kelebihannya ini gitu. Yang pada akhirnya kelemahannya dijadikan objek pembinaan dengan tujuan meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut gitu. Nah, artinya memang supervisi itu eh, bisa datang langsung dari kepala madrasah kalau di madrasah, bisa juga permintaan dari para guru. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait para pengawas gitu. Pada faktanya justru pengawas itu seolah-olah posisi mereka itu seperti asesor gitu Bu. Eh, pada saat jadwal kunjungan pengawas, guru itu under pressing, di bawah tekanan gitu. Padahal kan supervisi itu yang harus dimiliki atau dilakukan oleh pengawas tadi justru untuk meningkatkan atau untuk pembinaan, untuk meningkatkan kemampuan para guru dalam proses belajar mengajar. Tapi pada faktanya justru guru itu jadi di bawah tekanan, deg-degan gitu ya, nervous ketika pengawas mau datang gitu. Dan ternyata memang ketika pengawas datang, eh, posisi mereka itu seperti asesor gitu. Kenapa ini begini? Kenapa itu begitu ya gitu ya. Termasuk ya harus disuruh bikin laporan gitu. Nah, faktanya memang seperti itu gitu. Sementara begitu dulu mungkin Bu, seingat saya gitu. Oke, terima kasih Pak Iwan. Jadi kalau di tempat seperti asesor tadi ya Pak ya, asesor itu Iya, kan kayak penguji. Jadi nyari iya, kesalahan. Yang dicari benar. itu kesalahan ya. Soalnya Iya, kalau nggak ada salahnya nggak ada kerjanya itu Pak. begitu ya. Seolah-olah jadi kayak gitu. Iya, Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau nyari kesalahan, tapi kemudian ada solusi ya, bukan kemudian
bertindak sebagai asesor yang nyalah-nyalahin, kemudian Mm-mm. bentak misalnya gitu ya, enggak. Tetapi lebih ke memberikan advice, memberikan apa namanya, gambaran, oh kalau seperti ini salah nih, harusnya begini, itu mungkin akan lebih baik ya Pak Iwan ya. Iya, iya, Nah, iya. ya memang ada beberapa yang tidak seperti itu, dan yang terjadi di tempat Pak Iwan seperti tadi itu. Monggo mungkin Bu Rusmini bisa memberikan cerita bagaimana pengawas di tempat Bu Rusmini. Jadi terima kasih Bu Dokter. Eh, Kebetulan kalau pengawas guru agama dengan yang dinas pendidikan itu berbeda ya Bu ya. Begitu. Datang biasanya tidak mensupervisi ke kelas, tetapi kalau tahun ajaran baru itu mensupervisi perangkat guru-guru begitu. Apakah sudah lengkap? Kemudian dicek itu secara acak, Bu. Secara acak seperti itu. Kemudian yang kedua hadir pada saat PTS, Bu. Ya, PTS itu biasanya mensupervisi ke sekolah juga. Kemudian juga apa namanya, berkas-berkas kelengkapan seperti itu juga diperiksa semua sudah sesuai dengan standar juga, standar atau belum. Kemudian siswa yang tidak hadir kenapa? Seperti kalau supervisi pembelajaran sampai di kelas kebetulan kalau alam ya, kalau pengawas di tempat kami di Kecamatan Wonogiri itu katanya sudah percaya begitu. Jadi tidak masuk ke kelas, hanya ketika perangkat itu dikumpulkan di kepala sekolah, semua guru itu kemudian diacak, dipanggil yang beliau mau aja gitu, yang beliau pengen, saya pengen ketemu dengan guru IPA misalnya, kemudian baru si guru itu dipanggil dan ditanya-tanya begitu, Bu. Kemudian juga datang atau hadir pada saat PAS, penilaian akhir sekolah atau penilaian akhir semester begitu. Bisa dihitung dalam satu semester karena binaannya banyak ya Bu ya. Kehadiran pengawas itu 3 kali dalam satu semester begitu. Demikian juga dengan pengawas Kemenak atau pengawas guru agama hadir juga pada saat awal tahun ajaran baru. Kemudian cek perangkat juga, tidak sampai proses mengajar di kelas. Kemudian PTS meminta laporan eh, pelaksanaan dan lain sebagainya dalam bentuk seperti laporan kegiatan seperti LPJ seperti itu Bu diminta. Kemudian kalau guru PA itu dalam satu semester harus membuat seperti laporan guru yang sifatnya selain mengajar itu guru agama ngapain saja gitu kan. Misalnya pagi itu duha bersama gitu ya. Kemudian mendampingi anak duha, kemudian membaca Al-Qur'an. Selain itu ada apa? Mungkin kalau di sekolah negeri mungkin BTA begitu ya Bu ya. Kalau di tempat kami kebetulan sudah tidak belajar baca tulis Al-Qur'an, tetapi sudah otomatis anak itu menghafal Al-Qur'an seperti itu. Jadi kita buat laporan seperti ya seperti LPJ seperti itu, kemudian dilampiri foto-foto kegiatan guru agama tuh ngapain saja, seperti pagi hari sebelum masuk sekolah, kemudian lomba-lomba yang diikuti apa saja, murid-muridnya itu punya bakat apa saja, misalnya pidato, tahfidz Quran, tartil, qiraah dan lain sebagainya, itu kita bundle dalam satu map seperti itu kita laporkan di setiap satu semester seperti itu Bu, untuk perbedaan eh, pengawas atau mungkin supervisor dari Dinas Pendidikan maupun dari Kemenak. Terima kasih, Ibu. Ada assistingnya nggak Bu? Ada proses apa ya? Aspek membantunya ada tidak? Setelah proses tadi dipanggil itu biasanya lebih ke apa namanya? Yang kita bawa itu biasanya dikritik begitu, tidak sampai ke mengajar kita seperti apa, tidak, tapi ditanya tentang isi daripada perangkat kita itu kurang apa seperti itu, Bu. Dan memang saya melihat memang kebanyakan para pengawas itu sudah sangat menguasai begitu, nggih. Seperti itu biasanya, Bu. Artinya tadi kalau kalau secara teoritis yang tadi kita bahas itu kan pengawas itu tidak hanya not only Oke, evaluation ya kan, tetapi ada oke. macam-macam tadi. Sebentar, saya ulang lagi. Nah ini ada advisingnya, ada memberikan nasihat,
Ada guidingnya, ada membimbing, ada counselingnya, memberikan counseling, ada modeling sebagai seorang model, coaching, melatih, evaluating, and assessing. Yang dilakukan oleh pengawas tadi yang mana, Bu? Evaluating, assessing, iya. Kemudian guidingnya ada nggak? Lebih ke coaching kalau saya melihat Bu, karena tadi Coaching aja. ya setelah di, misalnya hari ini saya mau ketemu dengan 3 guru misalnya, satu IPA, satu matematika, satu bahasa Indonesia begitu, kemudian setelah tiga-tiganya itu apa namanya dilihat, Panggil. berkasnya ditanya-tanya, setelah ditanyakan kembali, kemudian Pak saya mau tiga-tiganya suruh ke sini baru dikasih masukan seperti itu Bu. Gitu. Itu karena pengawas sekolah ya, Bu? Iya, Kalau kalau pengawas yang guru, dimaksud pengawas mata pelajaran, J sama. oh sama juga begitu. Iya, Prosesnya kalau sama. supervisi di tempat kami ya kurikulum, Bu. Kalau yang masuk ke kelas. Gitu. Jadi hanya sekedar jadi kurikulum saja ya. Ya kalau di sekolah itu kepala sekolah sama ya kurikulum yang kemarin kalau di sini yang sudah ikut guru penggerak begitu, ya jadi Hmm. supervisor begitu kalau di sekolah. Kalau pengawas dalam konteks dari Dinas Pendidikan dan Kemenak itu tidak sampai ke kelas, Bu. Tidak, memang tidak sampai ke kelas ya. Saya mungkin yang sekolah yang lain saya tidak tahu, tapi di tempat kami seperti itu karena Tidak, memang ya. mohon maaf, satu pengawas itu untuk satu suprayon. Satu suprayon itu 3 kecamatan, Ibu, tempat kami. Ya, Jadi memang banyak. banyak sekali. Ya, Iya, ya betul. tiga kecamatan begitu. Jadi banyak sekali. Jadi kadang beliau menyampaikan mau hadir gitu, ternyata tidak hadir. Sering juga seperti itu karena banyaknya amanah mungkin karena muter juga gitu. Iya. Kalau dalam undang-undang peraturan tadi ya, peraturan Menteri Pendidikan itu juga memang betul di situ tusinya itu pem- daerah binaan ya, sekolah binaan itu bisa Iya, banyak. biar. Ada sekian. Guru yang dibina juga ada puluhan. Itu betul sekali. Hanya begini Bu, kalau menurut saya Bapak Ibu ya, kan kita ada hari kerja hari Senin sampai Jumat kan gitu. Hari kerja Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore kan gitu ya. Kalau dihitung-hitung untuk membina sekian puluh guru dalam satu sekolah, dalam sekian sekolah misalnya, itu sebenarnya masih memungkinkan. Tidak perlu harus dikumpulkan gitu. Sebenarnya ya, sebenarnya masih memungkinkan. Tapi sekali lagi itu tadi beda-beda ya, beda-beda formatnya antara satu supervisor dengan supervisor yang lain gitu. Terima Oke, kasih Bu Rusmini. mungkin satu tambahan dulu Bu sebelum Iya, sebelum ke silakan. sedikit aja. Di awal tahun ajaran baru eh, ketemu sekali dengan semua guru itu pada saat in-house training biasanya pengawas begitu Bu. Jadi hanya penyampaian secara global itu waktu 1,5 jam paling begitu, hanya penyampaian kebijakan yang terbaru dari Dinas Pendidikan seperti itu Bu. Tidak sampai, sekali lagi tidak sampai ke kelas ngoten. Sampun Ibu. Iya, iya, iya. Biasanya memang pengawas itu datang tadi ya formatnya supaya lebih efektif tadi itu datang ke KKG, MGMP gitu menyampaikan Iya, informasi kalau yang itu baru. pasti Kalau ya kalau betul. nggak ada informasi baru nggak datang itu Bu. Betul. Ya tadi saya pernah membimbing guru-guru di KKG. Jadi biar KKG-nya itu ada kegiatan, akhirnya kemudian diisilah gitu loh oleh kami-kami ini. Eh, Diisilah oleh kami-kami itu. Nah, ketika kami mau ngisi itu eh, di antara acaranya itu salah satu acaranya adalah pembinaan dari pengawas, misalnya gitu mesti. Tapi ternyata isian tiap bulan itu tidak mesti pengawas datang. Loh, kok pengawasnya nggak ada? Biasanya pengawas nggak datang karena nggak ada informasi baru, Bu, katanya begitu. Oh, jadi kalau nggak ada informasi baru, pengawasnya nggak datang? Nggak. Nah, itu yang saya pahami loh. Kenapa begitu ya? Bukannya pengawas itu bukan hanya sekedar memberikan informasi baru, mestinya kan gitu ya. Tapi pengawas juga tadi memberikan advising, guiding, counseling, coaching tadi itu kan bisa datang misalnya sama-sama tetap tetap di KKG tiap bulan, tetapi programnya adalah guiding sehingga memberikan bimbingan, bertanya kepada guru ada masalah apa segala macam. Nah itu sebenarnya memungkinkan gitu. Tetapi tadi format masing-masing pengawas beda-beda ya, Bu Rusmini ya. Sehingga akhirnya ceritanya juga berbeda-beda begitu. Nah itu tadi Pak Iwan tadi seperti itu, Bu Rusmini yang ada di Karanganyar ya Bu Rusmini ya. Kabupaten Wonogiri Bu. Oh di Wonogiri. 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 Oke.
Oke, coba sekarang yang eh ya, mungkin Pak Rahman Hakim bisa bercerita gimana Pak Rahman? Oh iya Bu, maaf Bu, saya baru sedikit pengalaman nih, baru 2 tahun mengajar. Sebelumnya saya belum pernah mengajar, baru 2 tahun terakhir ini saya mengajar. Jadi yang saya ketahui tentang supervisi itu baru di sekolah sendiri. Yang supervisi itu biasanya dari waka kurikulum atau staf kurikulum. Jadi ketika saya mengajar, beliau datang ke kelas kami, kemudian dia menilai cara mengajar kami dan tentunya perangkat pembelajaran kami juga dinilai. Begitu Bu, dari saya Bu. Oh, jadi masih oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah ya Pak ya? Iya, benar Bu. Hmm. Dari sekolah kami Bu. Kalau yang pengawas sendiri belum pernah ketemu tuh Pak Rahman Hakim. Kalau mengenai pengawas dari dinas, tentunya itu yang biasanya yang menghadapi kepala sekolah. Jadi yang mengetahui cara metode beliau mengawas itu ya kepala sekolah. Saya cuma guru Artinya biasa. artinya Pak Rahman belum pernah ketemu langsung dengan pengawas ya? Ya, belum pernah. Oh Sudah. ya ya, oke oke oke. Ya ya ya. Yang lain monggo bisa cerita bagaimana pengawas yang ada di Pak Meki? Ya Bu, kalau pengalaman saya dalam 3 tahun ini, kebetulan waktu saya masuk itu ada pengawasan. Biasanya pengawasan itu dilakukan setahun dua, cuma dalam 1 tahun cuma 2 kali, setiap 1 semester. Eh, Biasanya kalau yang supervising pertama itu biasanya ada pemberitahuan. Yang supervising kedua itu biasanya mendadak sengaja. Dan eh, waktu supervisi itu cenderung yang saya rasakan itu cuma yang terutama yang dadakan ya. Itu kayak cuma formalitas saja. Jadi mereka hadir, terus masuk ke kelas, foto-foto, terus ngobrol sama kepala sekolah, pulang. Nah, tapi kalau yang bersurat resmi biasanya mereka memang agak ketat ya, karena dalam satu sekolah itu kalau di tempat saya biasanya ada 2, cuma nanti yang sering kerja cuma 1. Nah, di situ mungkin yang ketat di situ nanti dimintain RPP-nya, terus di guru-guru yang di apa ya, guru-guru tertentu nanti dipanggil, terus dicek terkait dengan RPP-nya, cara mengajar dan sebagainya, seperti yang disampaikan Bu Smini tadi. Mungkin cuma singkatnya seperti itu, Bu. Kalau teknis mungkin sama saja dengan yang lain. Ya. Dan bagi guru itu mungkin lebih senang pengawas yang tidak terlalu detail ya Pak Meki ya. Ya, saya sih senang-senang aja sih, Bu. Wah, Apa iya? apa iya? Ketika jadi win-win solution gitu loh. Ini paling guru-gurunya juga nggak suka begitu, ya udah saya nggak usah nanya-nanya aja deh. Jadi supervisornya juga senang, gurunya juga senang gitu loh. Tapi sebenarnya itu bukan bukan seperti itu yang seharusnya dilakukan oleh supervisor ya, karena Ya, ketika supervisor itu hanya mengikuti apa yang disenangi oleh guru, ya bubrah semuanya begitu. Nggak perlu ada supervisor sebenarnya kan ya. Jadi iya, supervisor hanya formalitas saja. Tapi kalau supervisor itu betul-betul bisa berdiri dengan tugas dan fungsinya pada posisinya lah sebagai supervisor, saya yakin nih Bapak Ibu, proses segala sesuatu yang terjadi di sekolah itu bisa teratasi, permasalahan-permasalahan itu bisa teratasi karena supervisornya itu ikut membantu. Jadi bukan hanya sekedar formalitas, tapi betul-betul ikut membantu gitu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya supervisor itu tidak hanya sekedar bicara tentang kurikulum, tetapi juga environment-nya ya. Karena ada definisi tadi juga yang menyebutkan apa tadi? Helping parents ya kan, membantu orang tua. Bapak Ibu harus kita pahami bahwa sekolah-sekolah sekarang itu berbeda ya kan. Kondisinya itu sangat-sangat berbeda dengan zaman-zaman dahulu.
Satu, karena memang ada regulasi. Apalagi ketika ada zonasi ya Bapak Ibu ya. Ada zonasi, itu kan sangat mempengaruhi. Tapi kalau bagi sekolah-sekolah swasta nggak ada ya, nggak ada pengaruh ya Ibu Rusmini ya. Santai-santai aja sekarang kalau sekolah swasta. Tapi bagi yang negeri, itu zonasi itu kan sangat pengaruh. Apalagi di Jawa Barat ya Pak Iwan ya. Iya, Sekarang rombel itu berapa? 50. Satu kelas 50. Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Rombel satu kelas itu 50. Satu, belum tentu juga ada rombel 50. Yang kedua, sarana prasarananya itu kan juga harus lebih banyak lagi tuh kalau 50. Itu sebenarnya termasuk dari bagian bagian yang harus diperhatikan oleh seorang supervisor. Ada sekolah yang cuma dapat satu murid, ya kan? Di televisi kan ada beberapa ya Bapak Ibu, atau di medsos-medsos yang lain. Tapi sekolah itu tetap menerima, bukan kok kemudian udah nggak usah kita terima atau kita merger begitu, nggak begitu. Karena pertimbangannya banyak begitu loh, bukan hanya sekedar satu ini pada saat ini toh, tapi pertimbangannya eh, apa banyak begitu. Di mana supervisor ini bisa bisa memberikan kontribusinya kepada sekolah-sekolah yang mempunyai banyak masalah ini coba. Harusnya supervisor juga masuk di situ Bapak Ibu ya. Artinya tidak hanya sekedar tadi itu loh, tidak hanya sekedar bagaimana pembelajaran gurunya itu tidak, tetapi bagaimana environment-nya, bagaimana lingkungan sekolah ini bisa dibuat sedemikian rupa agar supaya lebih nyaman baik bagi guru dan juga bagi anak. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau satu rombel 50, kemudian akhirnya anak-anak yang lainnya itu jadi duduk lesehan gitu ya Pak Iwan ya. Saya juga nggak sepakat itu dengan kebijakannya Pak Dedi itu, gubernur yang sekarang itu. Karena rombel 50 itu juga tidak sesuai dengan aturan. Regulasinya kan tidak 50 tuh kalau untuk sekolah. 20 ya kan, minimal 20, maksimal 30, 28 ya kan. Maksimal ada 28. Sementara kalau untuk sekolah SMP kurang lebih juga sama. Untuk kuliah nggak ada rombel maksimal 50 juga nggak ada. Di kuliah itu 30, 40 itu maksimal. Itu kuliah loh Bapak Ibu. Nah, hal semacam ini mestinya supervisor juga ikut bicara gitu, ikut bicara, ikut angkat bicara, memberikan bukan memberikan masukan kepada Pak Dedi, tapi menyampaikan apa namanya timbangan dari para supervisor kepada pihak pemerintah begitu, pemerintah Jawa Barat gitu, sehingga supervisor itu bukan hanya sekedar seperti hanya apa ya pengiring atau apa ya orang yang ada di dalam bayangan bayang-bayang tok itu tidak begitu, tapi betul-betul nyata gitu loh. Bukan makhluk gaib, tetapi betul-betul makhluk yang nyata yang memang keberadaannya itu ditunggu-tunggu oleh yang lain. Nah, itu kan masalah ya Bapak Ibu ya, untuk masalah-masalah semacam itu. Contoh lain lagi yang juga masalah adalah ketika jadi saya based on fakta-fakta yang terjadi ya Bapak Ibu. Saya tidak tahu ini ada di mana. Ketika ada guru ngaji yang mencabuli siswanya misalnya, atau ada bullying. Yang terakhir kemarin ada apa ketika apa istilahnya itu pengenalan siswa ya Bapak Ibu. Ada pengenalan siswa, ada anak yang dibully dan kemudian dipukul oleh sekumpulan anak. Nah, itu supervisor di sini harus angkat bicara juga begitu, agar supaya lingkungan sekolah itu nyaman, agar supaya orang tua itu juga percaya kepada sekolah itu. Nah, kalau kemudian supervisor tidak ikut bicara atau tidak ikut memberikan guiding, pembinaan, bimbingan, itu akhirnya sekolah juga seperti tidak ada temannya, tidak ada yang bisa diajak koordinasi. Komite sekolah di sini kurang berjalan, maka supervisor itu juga bisa bicara. Ini komitenya kemana nih? Komite itu jangan hanya bicara masalah uang aja. Kalau ada kenaikan aja, komite yang bertindak. Tapi masalah yang lainnya, komite yang nggak ada. Ah, itu jangan kayak gitu. Karena di mana-mana terkenalnya komite itu bicaranya tentang uang ya, Bapak Ibu. Ada uang ini naik, komite yang angkat bicara. Ini nanti ada iuran komite, tapi yang lain-lainnya komite tidak ikut bicara. Nah, hal-hal semacam itu mestinya juga masuk dalam ranahnya supervisor ya, supervisi pendidikan. Gitu, Bapak Ibu. Pak Iwan mungkin mau komentar tentang rombel 50 itu, Pak? Sepertinya saya nggak bisa komentar dalam hal itu karena memang di sekolah saya memang nggak terjadi sih. Eh, Bahkan mayoritas sekolah-sekolah di Jawa Barat
tetap aja standar. Per rombel itu ada yang 20-30 gitu. Hanya sekolah-sekolah tertentu saja. Jadi efeknya tidak begitu terasa gitu. Oh gitu. Mungkin yang Iya, bisa sampai akhirnya jadi 50 itu karena paralelnya banyak begitu ya mungkin ya Pak Iwan ya. iya, memang alasannya seperti itu dan bukan bukan keharusan sih gitu. Pak Dedi hanya menyarankan ya kalaupun penuh tidak ideal ya nggak apa-apa sih 50 juga gitu. Oh gitu. Jadi bukan Iya, aturan saklek begitu ya. tidak saklek gitu. Termasuk aturan jam setengah 7 masuk gitu loh Pak Iwan. Iya juga, di saya masih normal biasa aja. Artinya aturannya Pak Gubernur tidak di aturan Pak Bukan Gubernur diindahkan gitu ya fleksibel Pak. sih, fleksibel aja gitu. Pak Iwan Bukan nggak berani bukan kritisi gubernurnya. tidak diindahkan peraturan gubernur bukan, tapi ya fleksibel aja gitu. Oh iya. Jadi pemaknanya fleksibel gitu ya Pak ya. Iya, tidak mengikat kok gitu. Ya karena saya juga tidak tahu persis aturannya eh, apa bunyinya seperti apanya. Kalau di televisi itu kan begitu. Aturan Iya, dari gubernur itu masuk jam setengah 7 pagi kan begitu ya Pak Iwan ya. Kemudian iya. satu rombel itu 40 sampai 50 dan akhirnya menjadi masalah gitu. Enggak, Bu. Oke, Yang jelas dunia pendidikan di Jawa Barat baik-baik aja kok. Alhamdulillah baik-baik. Iya, Saya senang Pak itu Pak. Jangan alhamdulillah. sampai terganggu ya Pak ya. Nggak bakalan. Ya, oke. Berikutnya Bapak Ibu. Oh, mungkin Bu Fitria mau komentar silakan Bu Fitria. Pak Iwan nggak berani mengkritisi gubernurnya itu, Bun. Pak Iwan pendukung itu Bu, pendukung. Pendukungnya. Bukan. Saya masih proses ke Solo nih, harus lancar. Oke, ya ya, oke. Baik. Ada three problem with directive supervision di sini Bapak Ibu karena di sini ada sorry model supervisi itu ada 5, directive model, alternative model, collaborative model, non-directive model dan creative model. Directive model itu apa? This model of supervision is the one which the most teachers and many teacher educators express as their idea of what supervision. Directive supervision, the role of the professor is to direct and inform the teacher, model teaching behavior, and evaluate the teacher mastery of defined behavior. Jadi, kalau tadi kita bicara bagaimana sikap perilaku profesor yang berbeda-beda, ya beda ya yang digunakan. Di sini ada directive model. Kalau directive model itu berarti memang secara langsung. In directive supervision, the role of the supervisor is to direct and inform the teacher. Jadi secara langsung itu memberikan informasi kepada guru. Model teaching behavior, bagaimana perilaku sebagai seorang teaching, sebagai seorang guru ketika dia mengajar, dan evaluate the teacher mastery of defined behavior. Jadi secara langsung ya directive model itu. Tapi ada 3 masalah ketika kita menggunakan directive supervision ini, Bapak Ibu. First, there is the problem of how the supervisor defines good teaching. Second, there is the problem of negative humanistic consequences that may arise from using a directive model of supervision. Third, there is the problem of who is ultimately responsible for what goes on in the classroom. The problem with directive supervision is that a prescriptive approach forces teachers to complete what the supervisor think they should do. Jadi yang pertama, permasalahan kalau kita menggunakan directive supervision atau directive model adalah of how the supervisor defines good teaching. Bagaimana seorang supervisor itu mendefinisikan pengajaran atau pembelajaran yang bagus itu yang seperti apa sih? Karena tadi harus direktif, harus secara langsung begitu loh. Berarti kalau menggunakan ini, maka supervisor betul-betul harus menjadi modelingnya itu. Nah, itu jadi masalah. Second, there is the problem of negative humanistic consequences that may arise. Model of supervision. Memungkinkan ada masalah, the problem of negative humanistic consequences, ada konsekuensi negatif secara humanistik yang muncul ketika kita menggunakan supervisi dengan model direktif seperti ini. Tadi, apa ya? Orang mungkin bicara begini nih,
Kita ini sama-sama gede, gede tua gitu lah ya Bu Fitri ya, kalau bahasa Jawanya ya, gede tua gitu. Kalau udah gede tua itu sama-sama ngerti lah, nggak usah terlalu gini kan. Nah, kadang-kadang kan ada yang begitu itu. Sehingga ada negatif humanistic consequences-nya, ada konsekuensi humanis yang negatif karena orang tidak apa ya, tidak terima begitu ketika digitukan. Nah, jadi ada konsekuensi negatifnya adalah hubungan yang mungkin kurang baik begitu ya, yang bisa muncul ketika kita menggunakan directive supervision. Atau yang ketiga, there is a problem of who is ultimately responsible for what goes on in the classroom. Masalah yang ketiga adalah muncul masalah ketiga adalah siapa yang sebenarnya yang bertanggung jawab ini dari yang terjadi di sebuah kelas. Karena ketika direktif itu kan supervisor datang ke kelas, nunjuk, sangat mungkin orang itu akan endo gitu kalau dalam bahasa Jawa ya. Endo itu nggak bertanggung jawab. Ini bukan punya saya, ini bukan saya, ini bukan saya. Nah, itu endo. Itu permasalahan yang muncul di directive supervision. Nah, nanti dengan alternatif-alternatif model yang lain itu akhirnya kita bisa tahu, oh kenapa supervisor di tempat saya begini nih menggunakan model yang ini nih, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian alternatif model, in this model, the supervisor rule is to suggest a variety of alternative to what the teacher has done in the classroom. Kalau seperti ini, supervisor itu akan memberikan berbagai macam alternatif bagi seorang guru, apa yang harus dia lakukan di kelas. This limit the number of choice for teachers and it can reduce anxiety over not knowing what to do next. Ini juga kemudian bisa membantu guru-guru untuk mengurangi kecemasan. Karena ada banyak alternatif tadi ya, akhirnya kan kecemasan dari guru-guru itu bisa terkurangi, terminimize. However, it still keep the responsibility for decision making with the teacher. There is simply less choice. Jadi bagaimanapun kalau dengan alternatif model ini ketika ada banyak alternatif yang bisa digunakan oleh seorang guru, tanggung jawab dari for decision making itu adalah gurunya sendiri. Decision maker-nya itu gurunya ya kan. Apa yang akan diputuskan, alternatif apa yang akan diputuskan itu ya gurunya. There is a simply less choice. Itu Bapak Ibu. Kemudian ada collaborative model. Within a collaborative model, the supervisor role is to work with teacher but not to direct them. Jadi di sini memang betul-betul kolaboratif, tidak secara langsung begitu ya mengarahkan, tapi bentuknya kerjasama. The supervisor actively participates with the teacher in any decision that are made and attempt to establish a sharing relationship. Kalau menggunakan ini, maka supervisor itu membuka diri untuk mempersilahkan kepada sekolah-sekolah guru-guru untuk mengajak supervisor dalam urusan apapun begitu. Karena di sini maka dengan guru, supervisor itu akan membuat sebuah keputusan. Artinya guru itu tidak membuat keputusan sendiri, tapi ada temannya. Ada orang lain yang diajak untuk bertukar pikiran, yaitu supervisor. Kogan calls clinical supervision. Jadi Kogan itu mengatakan collaborative model itu sebagai clinical supervision. He believes that teaching is mostly problem solving process that requires a sharing of ideas between the teacher and the supervisor. Kogan mengatakan bahwa dalam pembelajaran itu banyak sekali masalah. Dan untuk bisa menemukan solusinya itu butuh ada sharing idea antara seorang guru dengan supervisor. The teacher and the supervisor work together in addressing a problem in the teacher classroom teaching. They pose hypotheses, experiment, and implement strategies which appear to be a reasonable solution to the problem under consideration. Jadi ketika ada seorang guru dan supervisor itu ngobrol berdua, permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu disampaikan, kemudian dua kepala ini menemukan sebuah solusi, begitu ya. Ya sebelumnya akan ada banyak pertimbangan. Oh begini, itu kan enak kayaknya Bapak Ibu ya. Karena work together in addressing a problem. Jadi bekerja sama untuk mengatasi masalah itu menurut saya lebih meringankan, ya kan?
Bapak Ibu ya, daripada kalau kita bekerja sendiri, mikir sendiri begitu loh. Sehingga ketika ada kepala lain yang diajak ngobrol, diajak berpikir, kita bisa menemukan strategi yang paling tepat gitu loh, yang reasonable, yang sangat-sangat bisa logis alasannya begitu. Sehingga orang lain ketika bertanya juga kita bisa langsung jawab gitu. To be a reasonable solution to the problem under consideration. Jadi dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya kita bisa menemukan solusi yang betul-betul reasonable. Kemudian ada non-directive model. The essence of non-directive supervision is the supervisor attempt to have teacher come up with his own solution to teaching problem. Supervisor who listen and demonstrate an understanding of what the teacher has said are providing an understanding response. Kalau ini non-directive ya, jadi memang supervisor ini mendengarkan dan kemudian memberikan solusi, memberikan masukan gitu. Tetapi tidak secara face to face, hanya bisa seperti yang tadi saya sampaikan, ada satu KKG, ada KKG datang gitu. Jadi banyak guru ya yang dihadapi oleh seorang supervisor gitu. Dan terakhir adalah creative model. Creative model encourage freedom and creativity in 3 ways. It can allow the first combination of model or a combination of supervisory behavior from different model. Jadi mengkombinasi, Bapak Ibu bisa mengkombinasi 4 model tadi. Or shifting our supervisory responsibilities from the supervisor to other sources. Atau supervisor itu bisa menggunakan sumber yang lain untuk bisa melaksanakan tugas dia sebagai supervisor. Atau yang ketiga, an application of insight from other field that are not found in any of the model. Atau yang berikutnya adalah dia mencari lahan yang lain ketika kita tidak menemukan apapun dari model yang ada di hadapan kita. Intinya kalau kreatif model ya kita harus kreatif itu aja sih Bapak Ibu. Kita mengkombinasi berbagai model itu bisa. Nah, kalau seandainya tidak ketemu, maka kita membuat sendiri, menciptakan sendiri dari berbagai macam sumber. Tidak hanya sumber A, tapi bisa sumber B, C, D, E, segala macam. Nah, dari 5 model-model supervisi ini, kira-kira yang dipakai oleh supervisor di tempat Bapak Ibu yang mana? Bapak Ibu bisa menganalisis sendiri. Apakah direktif, atau alternatif, kolaboratif, atau non-direktif, dan terakhir adalah kreatif model. Atau tidak semuanya. Sehingga kemudian Bapak Ibu bisa membuat satu model sendiri. Model supervisi sendiri. Bisa aja. Yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa sebenarnya kalau dalam supervisi ini kan banyak masalah ya Bapak Ibu ya. Maka perlu ada standar sebenarnya kalau menurut saya. Standar yang harus dilakukan oleh seorang supervisor. Standar itu ada di peraturan. Adakah standar yang lain yang digunakan untuk mengakses supervisor? Jadi bukan hanya guru yang diakses, tapi supervisor juga diakses. Siapa yang mengakses supervisor? Coba Bapak Ibu bisa amati, bisa analisis, bisa dalami instrumen penilaian supervisor. Ada nggak? Kalau tidak ada, Bapak Ibu, kalau tidak ada, tapi mestinya ada ya. Kalaupun toh ada, Bapak Ibu bisa kritisi item-item dalam instrumen itu betul-betul sudah bisa menilai supervisor apa adanya atau belum. Kalau belum, maksud saya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan permasalahan ini menjadi bahan untuk disertasi. Maksud saya begitu. Jadi disertasinya adalah model pengembangan instrumen penilaian supervisor. Kayak gitu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membuat instrumen sendiri gitu ya. Yang dikembangkan dari instrumen-instrumen yang ada. Tetapi disesuaikan dengan kondisi supervisor yang sekarang ini begitu. Sehingga instrumen yang Bapak Ibu buat nanti betul-betul bisa menilai supervisor yang selama ini bisa menilai apa yang selama ini dilakukan oleh supervisor. Nah itu bisa itu loh Bapak Ibu. Setahu saya belum ada itu tentang model pengembangan instrumen penilaian supervisor gitu, belum ada loh Bapak Ibu. Nah itu bisa. Nah kalau judul ini maka Bapak Ibu harus menggunakan R&D, Research and Development. Karena dengan R&D itu nanti ada hasilnya, ada produk yang bisa dihasilkan dan kemudian produk itu menjadi outcome dari disertasi yang Bapak Ibu buat. Nah itu luar biasa itu Bapak Ibu.
Kalau menurut saya. Karena sejatinya soal disertasi itu mestinya adalah sesuatu bisa menghasilkan sesuatu yang baru ya Bapak Ibu ya. Kalau hanya kualitatif itu kok rasanya kurang kurang wow gitu loh Bapak Ibu. Tapi kalau R&D, karena kalau R&D itu pasti menghasilkan sebuah produk, maka itu akan menjadi berbeda daripada yang lain. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya saya akan berikan ini ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa bacaan tentang supervisi pendidikan saya akan berikan kepada Bapak Ibu. Silakan bisa dibaca sendiri, bisa dipelajari sendiri secara apa namanya mendalam begitu ya. Kalau membaca sendiri mudah-mudahan akan lebih 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 bisa memahami begitu loh. Dengan melihat berbagai macam kondisi tentang pengawas atau supervisor yang ada di sekitar kita, kemudian Bapak Ibu bisa, oh iya ya ternyata begini ya. Oke, terakhir, ada 8 permasalahan pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah. Yang pertama, sebaran supervisornya tidak merata. Yang kedua, kompetensinya tidak merata. Nah, ini permasalahan-permasalahan ini kalau Bapak Ibu up menjadi bahan penelitian bagus ya. Tinggal mana begitu nanti apa hasilnya. Kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah. Jadi terlalu kompleks ya tugas seorang kepala sekolah, termasuk apa tadi mengawasi akhirnya jadi kurang kurang maksimal. Budaya mutu belum terwujud. Permasalahan supervisi pendidikan berikutnya adalah unsur subjektivitas profesor. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi unsur subjektivitas itu masih sangat dirasakan. Sering terjadi pergantian kepala sekolah, sarana prasarana belum memadai, dan permasalahan supervisi yang berakhir adalah RTL yang belum optimal. Jadi kalau ada supervisi itu ada evaluasi, ya kan? Kalau ada evaluasi itu kan ada masukan-masukan, tapi masukan-masukan itu tidak ditindaklanjuti. Nah, itu. Sehingga evaluasi itu tidak ada maknanya, Bapak Ibu. Evaluasi itu ada makna kalau tidak lanjuti, dan evaluasi tidak ada makna kalau tidak dilakukan. Ini Bapak Ibu permasalahan-permasalahan yang ada di supervisi pendidikan di sekolah di Indonesia, saya yakin ini bisa bertambah. Ini bisa bertambah dengan seiring bertambahnya masalah-masalah yang terjadi selama ini. Nah, saya berharap Bapak Ibu bisa membuat disertasi dari permasalahan yang betul-betul faktual dan betul-betul ada begitu yang belum pernah diteliti, dan hasil dari disertasi Bapak Ibu adalah sebuah produk yang bisa apa ya, bisa memberikan kontribusi gitu pada lembaga yang kita teliti. Kalau supervisor berarti kepada kementerian ya, apa Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama, kita bisa memberikan kontribusi kepada mereka. Jadi jangan sampai penelitian Bapak Ibu hanya dalam tanda kutip mengganggu atau ngerepoti objeknya, tapi bisa memberikan kontribusi, memberikan apa ya, kalau bisa solusi malah lebih bagus ya. Minimal yang pasti adalah memberikan kontribusi. Begitu Bapak Ibu. Mohon maaf ini harus saya apa ada yang mau disampaikan mungkin Pak Rizky atau Pak Sabari, monggo silakan. Cukup, Bu. Cukup ya, oke. Ya, karena sebentar lagi juga udah maghrib ya Bapak Ibu ya, sebentar lagi juga udah maghrib, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi nanti akan saya share ke Bu Fitria ya. Untuk materi-materi ini silakan Bapak Ibu bisa baca, Bapak Ibu bisa analisis lagi, sehingga mudah-mudahan dengan materi yang nanti akan saya sampaikan, Bapak Ibu bisa menemukan sesuatu yang bagus untuk menjadi tema disertasi. Amin. Jangan Amin. hanya pengaruh gitu loh Bapak Ibu. Kalau kuantitatif, ada Bapak Ibu yang pengen kuantitatif? Kalau ada, tolong jangan judulnya jangan pengaruh. Pengaruh variabel X1, X2, X3 kepada Y. Jangan kayak gitu. Karena itu nggak menemukan sesuatu yang baru gitu masalahnya. Ini usulan aja sih ya, usulan aja. Jadi usulan saya Bapak Ibu menggunakan R&D agar supaya punya punya produk lah. Karena sebenarnya inti dari disertasi itu adalah produk yang baru. Bukan mengulang penelitian yang lama, tapi justru bisa memberikan atau menghasilkan sebuah produk yang baru. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dilancarkan kuliahnya, Amin. segera Amin. selesai sesuai tepat waktu ya Bapak Ibu, jangan ada yang molor-molor, jangan Amin. berupaya untuk menjadi donatur gitu. Oh, nggak usah jadi donatur deh. Pokoknya semester berapa selesainya? 4 atau 5? 5 ya?
5 bisa selesai, 6 bisa selesai, alhamdulillah. Jangan lama-lama Tahun ya Bapak setengah Ibu ya. beres, Bu. Iya, Alhamdulillah iya ya Ibu. Pak Iwan. Semakin cepat semakin baik ya Bapak Ibu ya. Terima Iya. kasih semuanya Bapak Ibu. Nanti akan saya share ke Bu Fitria ya Bu Fitria. Siap, Materi-materinya. Bunda. Silakan sekali Iya. lagi Bapak Ibu bisa mempelajarinya sendiri dengan lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Gimana sih rasanya Jum sambil nyetir? Aduh, Aduh. kita 30% hidupnya hidup di Sehat. jalan. Oh, gitu. Semuanya teman-teman sehat semuanya ya. Oke, Iya. sampai ketemu di Amin. offline. Ya, Diupayakan hari Sabtu Assalamualaikum. ya. Aduh, Kalau Ustadz Yang Rizky, lahir Ustadz hati-hati Rizky yang ya. lainnya kapan toh? Iya. kaldiknya begitu. Yang lagi Jangan nyetir dong, fokus masih ya. ribut ini Agustus. Jangan ngeceng-ngeceng ya. Masih Fokus repot aja. ini Agustus. Iya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Salam.